Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, pasti kita ingin tahu siapa sih Sigmund Freud itu. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang pertama kali mengemukakan teori psikoanalisis. Beliau lahir di Austria Ceko, berkuliah di Wina, jurusan kedokteran. Menurut beliau, manusia itu terdorong melakukan sesuatu atas dasar insting seks dan agresivitas, di mana manusia, untuk memahami manusia menurut paradigma psikoanalisis ini, yakni dengan mengenali insting-insting seksual dan agresi maupun dorongan biologi yang membutuhkan kepuasan. Insting yang bersifat herediter itu berkembang sejalan dengan pertumbuhan usia, di mana perkembangan biologi menyediakan bagian-bagian tertentu untuk menjadi pusat sensasi kepuasan. Beliau juga melakukan research yang fokus utamanya adalah neurologi. Penemuan beliau yang terkenal yakni kokain dan teori kepribadian. Nah, menurut Freud, kehidupan jiwa manusia itu memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, conscious atau kesadaran. Nah, tingkat kesadaran ini berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, yakni seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran kita. Proses penyaringan ini diatur oleh stimulus. Lalu, isi kesadaran yang kita miliki hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah conscious atau kesadaran. Dan itu akan segera berpindah ke daerah preconscious atau unconscious. Yang kedua adalah preconscious atau prasadar. Prasadar ini disebut juga dengan ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Preconscious ini menjadi gambaran antara sadar dan tak sadar, dan juga pengalaman-pengalaman yang tidak terlalu menarik namun bisa keluar masuk di dalam ingatan kita. Di sisi lain, daerah tidak sadar dapat muncul ke daerah prasadar. Materi tak sadar ini sudah berada di daerah prasadar, bisa muncul adanya kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Kemudian yang ketiga yakni unconscious atau tidak sadar. Ini adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, dan menurut Freud, hal ini merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia, di mana secara khusus Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran berisi tentang insting-insting, impuls, dan drivers yang dibawa dari lahir. Hal ini berasal dari kenangan pahit atau pengalaman traumatik. Hal ini bisa dibuktikan melalui representasi dari alam tak sadar. Begitu juga dengan kesalahan ucap dan asosiasi bebas. Yang selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Freud terbagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama yaitu id. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting,
impulse, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit, atau dengan kata lain bertujuan mengurangi ketegangan. Id hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Menurut Freud yakin setiap orang memiliki naluri seks sejak lahir. Adapun perkembangan fase seks tersebut antara lain yang pertama yaitu fase oral erotik. Pada fase ini, kepuasan seksual berada pada rasa nikmat di mulut, seperti seorang bayi yang menyusu pada ibunya. Oleh karena itu, mengapa anak pada usia 2 tahun selalu memasukkan semua benda yang ada pada pegangan tangannya? Yang kedua yaitu fase anal erotik. Pada fase ini, anak-anak mencari rasa kepuasan pada anusnya, seperti pada kecenderungan anak-anak berumur 2-3 tahun yang suka memakan kotoran yang keluar pada anusnya. Yang ketiga yaitu fase genital erotik. Pada fase ini, anak mencari kepuasan seks pada alat kelaminnya. Dalam fase ini, seseorang terus berkembang sampai dengan usia dewasa melalui 3 fase sebagai berikut, yaitu fase phallis, fase laten, dan fase genital pubertas. Pada fase phallis atau genital muka, mengartikan bahwa anak telah menemukan kenikmatan pada genitalnya tetapi belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu fase laten atau seksualitas infantil, di mana sudah ada nafsu seksual pada diri anak kecil. Yang terakhir yaitu fase genital pubertas. Pada fase ini, genital anak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mula-mula, genital yaitu anak mulai memiliki rasa cinta kepada orang tuanya. Fase ini makin lama makin menjadi, tapi ditekan terus karena terhalang oleh adaptasi. Lama-kelamaan, nafsu tersebut menjadi kompleks yang terdesak. Selanjutnya, struktur kepribadian yang kedua menurut Freud yaitu ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle yang berusaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Selanjutnya, struktur kepribadian ketiga menurut Freud yaitu superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya sumber energinya sendiri. Akan tetapi, superego berbeda dari ego dalam satu hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara id, ego, dan superego. Id, original system asal muasal dari sistem yang lain, berisi insting dan penyedia energi psikik untuk dapat beroperasinya sistem yang lain. Hanya mengetahui dunia dalam, tidak berhubungan dengan dunia luar, tidak memiliki pengetahuan mengenai realitas objektif. Sedangkan ego berkembang dari id untuk menangani dunia eksternal, memperoleh energi dari id, memiliki pengetahuan baik mengenai dunia dalam maupun realitas objektif. Superego berkembang dari ego untuk berperan sebagai tangan-tangan moral kepribadian, merupakan wujud internalisasi nilai-nilai orang tua. Dikelompokkan menjadi 2, pertama conscience yang menghukum tingkah laku yang salah, dan ego ideal yang menghadiahi tingkah laku yang benar. Seperti it, superego tidak berhubungan dengan dunia luar, tidak memiliki pengetahuan mengenai realitas objektif. Kemudian kita masuk ke dinamika kepribadian. Pertama adalah insting. Insting adalah perwujudan psikologik dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Insting terbagi menjadi 2. Yang pertama, insting hidup, disebut juga dengan eros, adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Energi yang dipakai oleh insting hidup disebut libido. Yang kedua, insting mati, disebut juga dengan thanatos, bekerja secara sembunyi-sembunyi dibanding dengan insting hidup. Akibatnya, pengetahuan mengenai insting mati menjadi terbatas, kecuali kenyataan bahwa pada akhirnya semua orang mati. Kemudian kita masuk ke dalam kecemasan, merupakan variabel penting dari hampir semua teori kepribadian.
Jenisnya ada 3. Pertama, neurotic anxiety, berasal dari dalam individu antara impuls id atau impuls seksual dan agresif yang tidak dapat diterima oleh ego dan superego. Yang kedua, realistic anxiety, takut akan bahaya di dunia nyata disebabkan oleh ketergantungan ego terhadap dunia luar. Dengan kata lain, ketika ego muncul tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Dan yang terakhir, moral anxiety, berkaitan dengan nilai moral dan perasaan bersalah. Baik, saya akan melanjutkan tentang dinamika kepribadian pada poin ketiga, yaitu defense mechanism. Defense mechanism ini adalah cara individu untuk mereduksi perasaan tertekan, cemas, stres, atau konflik lain dengan melakukan pertahanan diri yang dilakukan secara tak sadar. Defense mechanism ini berfungsi untuk mengatasi atau melindungi diri dari serangan atau hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Selain itu, defense mechanism ini juga berfungsi untuk menambah rasa kontrol terhadap situasi mencemaskan dan upaya mengurangi rasa takut tersebut. Jenis-jenis mekanisme ada 8, yaitu yang pertama ada repression. Repression adalah upaya menyingkirkan kecemasan dengan menekankan ke alam bawah sadar, namun dapat muncul kembali karena adanya sebuah stimulus. Yang kedua ada reaction formation, yaitu dorongan untuk menyembunyikan perasaan sesungguhnya dan menggantinya dengan ekspresi yang berlebihan dan berlawanan dengan perasaan yang sebenarnya agar ia tetap disukai di lingkungannya. Contohnya kebencian tak jarang disembunyikan dengan tindakan kasih sayang. Yang ketiga ada displacement. Displacement adalah mengarahkan pada dorongan ke objek lain, misalnya kemarahan. Pada saat sedang marah, kita melampiaskannya kepada barang atau kepada objek lain. Yang keempat ada fixation, yaitu individu terfiksasi pada satu tahap perkembangan karena pada tahap berikutnya penuh kecemasan atau tidak mulus. Misalnya pada habis makan mulut masih ingin mengunyah. Yang kelima ada regresi. Regresi adalah keadaan seseorang kembali ke tahap perkembangan sebelumnya atau memberi respon seperti individu dengan usia yang lebih muda. Yang keenam ada proyeksi. Proyeksi ini adalah individu yang melindungi dirinya dengan mengarahkan ke objek lain. Yang ketujuh ada introyeksi. Introyeksi ini adalah individu yang meleburkan sifat-sifat positif dari orang lain ke dalam dirinya untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Yang kedelapan ada sublimasi. Sublimasi ini adalah individu yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan karena tidak diterima oleh lingkungan, lalu ia mengarahkan ke hal lain yang mungkin sama atau serupa sehingga lingkungan tersebut dapat menerimanya. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan psikoanalisis dalam psikoterapi. Poin pertama ada penggunaan asosiasi bebas. Penggunaan asosiasi bebas ini adalah terapi asosiasi bebas yang menggunakan metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan melepaskan emosi-emosi yang terkait dengan situasi traumatik di masa lalu. Pasien
diminta secara bebas mengungkapkan segala hal yang ingin dikemukakannya, termasuk apa yang ditekannya di dalam alam bawah sadarnya. Namun banyak hal yang menjadi hambatan. Salah satunya adalah pasien yang melakukan mekanisme pertahanan, sehingga ia tidak mengungkapkan semua hal yang ia rasakan. Maka untuk menghindarinya atau mengatasinya, pasien diminta untuk berbaring dan psikoanalisnya duduk di belakang. Mereka tidak berhadapan langsung, sehingga pasien dapat mengungkapkan pikiran tanpa merasa terganggu, tertahan, atau terhambat oleh terapis. Yang kedua, ada analisis mimpi, yaitu prosedur untuk menyingkap bahan-bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada pasien atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Menurut Freud, mimpi merupakan jalan keluar menuju kesadaran, karena pada saat tidur semua pikiran yang ditekan di alam bawah sadar muncul. Teknik ini difokuskan untuk mimpi-mimpi yang berulang atau menakutkan dan sudah mengganggu. Yang ketiga, ada analisis transferensi. Analisis transferensi atau pengalihan ini adalah teknik dalam psikoanalisis yang utama, karena teknik ini menghidupkan kembali masa lalunya. Pada teknik ini diharapkan pasien dapat memperoleh pemahaman atas sifatnya sekarang yang merupakan pengaruh dari masa lalunya. Yang keempat, ada reedukasi. Reedukasi ini adalah bukan sebuah teknik terapi, tapi sebuah upaya untuk mendorong pasien memperoleh pemahaman baru atas kehidupan yang dijalaninya. Reedukasi ini dilakukan pada tahap akhir dari terapi. Yang selanjutnya ada penafsiran. Penafsiran adalah prosedur dalam menganalisa asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi. Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menganalisis teknik-teknik yang lain. Prosedurnya terdiri atas tindakan-tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi-mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Baik teman-teman, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Maaf jika presentasi kami kurang dalam materi dan pemaparannya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang tepat, kami menerima kritik dan saran. Sekian dan terima kasih.